Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang nilai guna arsip, asas-asas dan daur hidup kearsipan. Perkenalkan, nama Ibu Fitrian Nurhaliza. Pertama, yaitu ada nilai guna arsip. Nilai guna arsip dibagi menjadi dua. Yang pertama, nilai guna primer. Nah, nilai guna primer yang pertama itu ada nilai guna administrasi, adalah nilai guna arsip yang didasarkan pada kegunaan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga atau pencipta arsip. Yang kedua, nilai guna hukum, adalah arsip mempunyai nilai guna hukum apabila berisikan bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum atas hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah. Yang ketiga, nilai guna keuangan, adalah arsip yang mempunyai nilai guna keuangan berisi segala hal yang menyangkut transaksi dan pertanggungjawaban keuangan, misalnya arsip mengenai anggaran, pembukuan, dan laporan keuangan. Yang keempat, nilai guna ilmiah dan teknologi, adalah arsip bernilai guna ilmiah dan teknologi mengandung data ilmiah dan teknologi sebagai akibat atau hasil penelitian. Nah, selanjutnya ada nilai guna sekunder. Yang pertama, nilai guna kebuktian, adalah arsip mempunyai nilai guna kebuktian apabila mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan mengenai proses pendirian, pengembangan, dan pengelolaan suatu lembaga atau instansi. Yang kedua, nilai guna informasional, adalah ditentukan oleh isi atau informasi yang terkandung dalam suatu arsip. Selanjutnya ada asas-asas kearsipan. Yang pertama yaitu asas sentralisasi, merupakan asas pengendalian kegiatan-kegiatan pengurusan surat atau arsip, baik surat masuk maupun surat keluar, yang sepenuhnya dibebankan dan dipertanggungjawabkan secara terpusat pada suatu organisasi yang disebut unit kearsipan. Nah, asas sentralisasi memiliki keuntungan. Yang pertama, adanya keseragaman sistem dan prosedur. Yang kedua, kemungkinan terjadinya kehilangan atau kesalahan penyimpanan arsip sangat kecil karena arsip dikelola oleh tenaga profesional yang telah dipersiapkan untuk tugas pengelolaan arsip. Yang ketiga, kemungkinan penyimpanan arsip ganda sangat kecil. Yang keempat, penggunaan ruangan dan peralatan lebih efisien dan lebih efektif. Yang kelima, pelaksanaan penyusutan arsip akan lebih lancar dan dapat dilakukan. Pemusnahan atau pemindahan arsip ke arsip inaktif secara terprogram. Dan yang keenam, pengawasan lebih mudah. Setelah ada keuntungan, pasti ada kekurangan. Kekurangan asas sentralisasi yaitu keseragaman asas belum tentu cocok untuk semua unit kerja. Nah, bagi organisasi kantor yang bagian-bagiannya tidak berada dalam satu kompleks dan terpencar-pencar di beberapa tempat, pelaksanaan asas sentralisasi kurang tepat karena pekerjaan menjadi lebih lambat. Petugas kearsipan belum tentu paham mengenai permasalahan-permasalahan unit kerja sehingga dapat terjadi salah persepsi dalam menilai sebuah arsip.
Yang kedua, ada asas desentralisasi. Merupakan asas pengendalian kegiatan pengelolaan surat atau arsip, baik surat masuk maupun surat keluar, yang sepenuhnya dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja dalam suatu organisasi. Keuntungan asas desentralisasi. Yang pertama, kemungkinan terjadinya ketidakseragaman asas dan prosedur mengenai pengelolaan peralatan kearsipan akan semakin besar. Kemungkinan banyak arsip yang sama disimpan pada tiap unit kerja. Tidak adanya pengawasan terhadap pelaksanaan tata kearsipan, khususnya pelaksanaan penataan berkas. Kebijaksanaan penyusutan arsip tidak diikuti sehingga pertumbuhan arsip semakin meningkat dan memenuhi ruang kerja. Petugas kearsipan di unit-unit kerja memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kearsipan. Setelah ada keuntungan, pasti ada kekurangan. Kekurangan asas desentralisasi. Yang pertama, tidak ada keseragaman prosedur dan perlengkapan. Yang kedua, pemborosan biaya dan perlengkapan. Yang ketiga, pengawasan secara keseluruhan dari pimpinan lebih lanjut. Yang keempat, kemungkinan terdapat arsip ganda karena tiap unit atau bagian memiliki arsip sendiri-sendiri. Yang ketiga, asas desentralisasi terkendali atau gabungan. Merupakan gabungan dari sistem sentralisasi dan desentralisasi. Asas ini dibuat untuk meningkatkan keunggulan sekaligus menyiasati kelemahan-kelemahan yang dimiliki asas sentralisasi dan desentralisasi. Adapun keuntungan asas desentralisasi terkendali atau gabungan. Pertama, adanya keseragaman prosedur dan tata kerja. Yang kedua, proses kerja lancar karena arsip aktif berada di unit pengolah. Yang ketiga, meningkatnya efisien kerja di unit pengolah karena adanya pemisahan arsip antara arsip aktif dan inaktif. Yang keempat, lebih mudah dalam pengendalian dan pembinaannya. Kelima, jumlah pegawai tiap unit berbeda-beda. Adapun kekurangan dari asas desentralisasi terkendali atau gabungan.
pertama, karena pengelolaan arsip dilaksanakan di dua tempat yang berbeda, diperlukan lebih banyak peralatan untuk menangani arsip-arsip tersebut. Yang kedua, kemungkinan adanya arsip ganda masih dapat terjadi. Yang ketiga, memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak untuk menangani arsip. Nah, selanjutnya memilih asas pengelolaan yang sesuai. Pertama, dilihat dari besar kecilnya tentang tugas organisasi yang bersangkutan, kompleksitas tugas dan fungsi organisasi, lokasi gedung kantor satu atap, dan yang lainnya. Selanjutnya ada daur hidup kearsipan. Yang pertama, penciptaan arsip, yaitu dimulai dengan adanya pembuatan berbagai macam dokumen seperti surat, daftar maupun formulir. Kegiatan ini termasuk dalam kegiatan korespondensi. Kedua, pengurusan dan pengendalian, yaitu dilakukan proses registrasi dan pencatatan terhadap surat masuk dan surat keluar. Setelah dicatat dan diregistrasi berulang, surat masuk dan surat keluar tersebut dapat diproses lebih lanjut. Ketiga, penyimpanan arsip. Arsip yang ada kemudian ditata dan disimpan agar dapat ditemukan dengan mudah jika suatu saat diperlukan. Yang keempat, pemeliharaan dan pengamanan arsip, yaitu agar arsip tetap terpelihara dan tidak rusak sehingga data informasi yang terkandung di dalamnya tetap ada. Kelima, penyusutan arsip, yaitu mengurangi jumlah arsip yang disimpan dengan tujuan agar arsip yang disimpan hanyalah arsip yang memang benar-benar dibutuhkan dan bernilai guna tinggi. Selanjutnya, dalam kegiatan penyusutan akan diperoleh 3 arsip atau 3 jenis arsip. Yang pertama ada arsip aktif atau penting, arsip tidak penting, dan arsip inaktif. Yang keenam, pemusnahan arsip, yaitu kegiatan mengurangi arsip dengan cara memusnahkan wujud arsip seperti dibakar atau digiling menggunakan paper shredder atau mesin penghancur kertas. Yang ketujuh, penyerahan arsip ke lembaga pengelola arsip nasional dan daerah. Arsip yang diserahkan pada lembaga adalah arsip yang memiliki pengaruh penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, cukup sekian materi dari Ibu untuk kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Apabila masih ada yang kurang paham, bisa berkomentar atau berdiskusi ya. Jangan lupa kalian tetap menjaga kesehatan dengan tetap di rumah saja. Dengan melakukan protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.